Nah, satu kali saudara, saya diundang ngisi Bible study persekutuan para konglomerat di Jakarta. Ini kejadian sungguh. Anda boleh, kalau Anda kenal satu di antaranya, Anda boleh tanya dengan mereka. 6:30 pagi mereka sudah buat Bible study di sebuah kantor di Sudirman. Saya datang diantar teman saya, dari sana langsung ke airport pulang ke Semarang. Malam berdoa, nggak dapat firman apa-apa untuk mereka. Dan saya hanya diberi waktu bicara hanya 30 menit, karena mereka habis itu harus kerja. Duduk saya, masuk di kantornya, belum ada yang datang, kecuali yang main keyboard. Lagi ngatur alat dan sebagainya, duduk di situ saya. Duduk, saya bilang, Tuhan, aku nyampaikan apa ini pagi ini? Bible study 30 menit ini nyampein apa Tuhan? Nggak ada jawaban. Waktu mereka datang semua, orang-orang gede-gede, saudara. Yang sering muncul di majalah dulu, saudara. Sekarang banyak yang hilang, nggak tahu kemana. Itu banyak muncul di surat kabar, di majalah, nama orang-orang beken. Ngaku Kristen semua. Waktu pujian mulai dinaikkan, Tuhan berkata pada saya gini, beritahu mereka, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Waduh, saya bilang Tuhan, ini cari musuh namanya ini. Cari musuh. Saudara berani? Konglomerat loh. Kalau saya nyebut namanya Anda tahu semua. Duduk rapi dengan istrinya, pakai jas, pakai dasi. Saya ini siapa duduk di depan? Tuhan berkata, beritahu mereka, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Saya bilang, Tuhan, ini bukan cari persahabatan, cari musuh namanya kalau begini. Tapi Tuhan bicara, saya maju ke depan, saya sampaikan firman 30 menit. Telinga merah tuh saya lihat hampir semua. Saya ngomong apa adanya. Saya bacakan surat Yakobus. Orang kaya yang masukkan kamu ke dalam penjara. Saya berkata, saya bongkar semua apa yang Tuhan beri. 30 menit itu siksaan saya tahu buat mereka. Mau di stop, mereka ngundang saya. Selesai, cuma satu orang dari antara mereka berdiri. Saya masih ingat betul. Dia maju dan dia salami saya. Dia berkata, Pak, saya aminkan semua perkataan Bapak. Itu betul sekali. Orang kaya susah masuk kerajaan surga. Orang ini dulunya bukan Kristen. Lahir baru, terus cuman dia satu. Yang lain, terima kasih Pak. Senyumnya itu kecut, saudara. Akhirnya Anda tahu, rupanya sebagian besar marah sekali. Dan waktu marah, mereka 2-3 kali batalkan saya. Waktu saya diminta sebetulnya untuk buat outreach mereka, pertemuan besar mereka, sampai 3 kali ditahan dalam rapat. Mereka bilang, yang ini jangan. Nanti kalau kita ngundang teman-teman konglomerat yang ngomong kayak gitu lagi kan repot kita katanya. Saya tahu dari mana? Dari antara mereka bocorkan ke saya, Pak harusnya Bapak yang khotbah bulan ini, tapi ditahan, mereka tidak setuju. Tapi akhirnya mereka masukkan juga. Ya setelah masuk juga saya nggak, kalau Tuhan nggak suruh, saya bukan tipe orang suka cari penyakit, saudara. Tidak ada orang cari musuh kan. Tapi kita belajar, kalau kita merdeka, kalau kita bebas dari hal semacam itu, kita dengan merdeka bisa melayani orang, saudara. Amen. Jadi uang Anda harus pegang hati-hati. Nah, lalu hal ini didengar oleh beberapa anak Tuhan di Jakarta. Mereka punya majalah Kristen. Saya nggak perlu sebut juga di Jakarta. Mereka kirim wartawannya majalah rohani ini ke Semarang. Perempuan waktu itu, wartawatinya. 2 orang dikirim, cari saya. Dan mereka mau konfirmasi akan berita ini. Lalu saya bilang, betul, saya memang disuruh Tuhan menyampaikan pesan ini. Anehnya, pertanyaannya begini saudara. Pak, ini di luar konteks ya. Bapak kok berani ngomong begitu? Apa Bapak tidak berpikir akibatnya? Saya bilang, akibatnya apa buat saya? Ya akibatnya kan Bapak tidak akan disumbang mereka kalau punya proyek dan kepentingan. Saya berkata, Anda ini anak Tuhan atau bukan? Kamu ini hamba Tuhan atau hambanya siapa? Saya bilang, majikan saya cuma satu. Namanya Yesus Kristus Tuhan, bukan orang kaya. Amin, saudara. Saya konsekuen sampai hari ini. Saya berkata, saya kalau ada jemaat gitu punya duit itu malah
Sedih, saudara. Kaya itu malah sedih. Nah, ini susah masuk kerajaan surga. Berarti kan membuat kerjanya ekstra, saudara. Ya, kalau orang-orang sederhana, saya malah bahagia. Ini gampang nih surga nih, gampang nih buat mereka. Nah, harus ngerti. Tapi idenya karena semua Anda hamba Tuhan. Jangan ikatkan dirimu dengan harta. Sekali engkau terikat dengan harta, engkau tidak bisa melayani orang dengan tulus. Engkau akan lihat orang yang dilihat bukan hatinya. Lihat, kalau engkau terikat harta, pandanganmu tidak nembus ke hati, tapi nyangkut di kantongnya, saudara. Ngerti? Hanya berhenti sampai di sininya, nggak tembus sampai ke hatinya. Karena terikat dengan harta. Kalau engkau tidak terikat dengan harta, tembus sampai ke hatinya. Engkau akan melayani hati mereka dengan sukacita. Tanpa terikat dengan yang namanya harta. Tanpa takut tidak dapat uang dari dia. Nah, itu hamba Tuhan, saudara. Saya bersyukur. Nah, sekarang Gehazi ngalami. Dia tidak sadar paket yang dia terima itu termasuk kustanya. Mengapa bisa begitu? Coba lihat Lukas pasal 12. Injil Lukas. Pasal 12. Saya ajak Anda lihat pada ayat yang ke-32 dulu, sampai 34. Lukas 12 ayat 32 sampai ayat yang ke-34. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. 34, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga apa? Jadi jangan dibalik loh, saudara. Bukan di mana hatimu berada, hartamu berada. Enggak. Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ apa? Hatimu berada. Jadi, harta itu sendiri sebetulnya merupakan channel, saluran. Ya, saya gambar begini, saudara. Ini hati orang, hati A. Ya, ini hatimu di sini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta, di mana ada harta, di situ hatimu ikut. Jadi kalau ini harta, saudara. Kalau ini nempel, Anda berikan kepada orang ini, maka tiba-tiba hati si A dan hati si B ini akan makin dekat. Makanya Yesus ngajar apa? Ikatlah persahabatan dengan menggunakan apa? Mamon. Karena apa? Kalau Anda memberi seseorang, itu sebetulnya hartamu kepada si A, maka hatimu juga ada pada si A. Nah, kalau hatimu nempel ke dia, kan terjalin persahabatan. Tapi kalau ini kekayaan yang dari sumber yang tidak benar, seperti Naaman misalnya ternyata satu paket dengan kustanya, si A ini terima hartanya si B, berikut dengan kustanya. Tapi kalau ini benar, maka harta diberi, hatimu nempel ke dia. Hubungan batin ini ternyata mengalirkan kasih karunia yang pada orang itu punya, mengalir ke kita. Jadi ini membuat suatu saluran di sini sebetulnya harta ini. Coba Anda cerna dulu. Saya tahu ini tidak gampang dan kontroversi. Jadi tapi Anda nggak bisa, oh kalau gitu saya kasih uang aja semua. Tidak bisa. Tuhan yang akan arahkan saudara. Tidak bisa semau-mau kita sendiri. Kalau semaumu sendiri, seperti Gehazi jadinya. Tapi kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, ini kekayaan bisa merupakan saluran.
Nah, sekarang saya buktikan secara rohani dalam dunia kekristenan, apakah itu benar? Nah, sekarang saya buktikan kepada saudara, ini ayat memberkati saya luar biasa. Sekarang buka Filipi pasal yang keempat, saya buktikan dengan ayat ini. Filipi pasal 4, lihat pada ayat yang ke-15. Filipi pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang. Bahasa Inggrisnya giving and receiving. Giving and receiving. Memberi dan apa? Menerima. Ini hukum menabur dan menuai. Paulus berkata, waktu aku baru mulai pelayanan, dia berkata, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan giving and receiving dengan aku selain daripada kamu. Jadi tidak ada jemaat lain yang memberi kecuali jemaat yang di Filipi. Mereka berkata, Paulus, ini aku berikan kepadamu sebagai taburanku, benih imanku aku berikan kepadamu. Tapi mereka berkata, ini merupakan giving and receiving. Aku nabur dan aku pasti akan nuai. Aku memberikan ini sebagai taburan, maka aku akan menuai hasilnya. Paulus berkata, yang lain mungkin memberi, tapi soal dalam hal giving and receiving, tidak ada yang lain, kecuali kamu, orang-orang jemaat di Filipi. Teruskan. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan siapa? Keuntunganmu. Jadi waktu mereka memberi, mereka terima buah yang menguntungkan mereka yang memberi. Teruskan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Nah, Anda lihat. Giving and receiving itu hanya diberikan oleh jemaat di Filipi. Nah, apa akibat ketika mereka melakukan itu? Nah, sekarang Anda lihat pada pasal yang pertama dari surat Filipi ini, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Pasal pertama, ayat yang ke-7, dia berkata begini, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Lihat, apa yang Paulus terima, jemaat di Filipi, mereka mendapat bagian dari apa yang Paulus terima. Mengapa, saudara? Kasih karunia yang Paulus terima dari Tuhan, orang-orang Filipi mendapatkan bagiannya. Kenapa? Sebab hanya mereka, Anda perhatikan itu, yang memberi kepada Paulus, dan mereka mengerti ini soal giving and receiving, soal memberi dan soal menerima. Mereka memberikan kepada Paulus kekayaan, materi, ataupun harta. Tapi mereka menerima dari Allah. Apa itu? Bagian dari kasih karunia yang Paulus sebetulnya dapatkan. Dan ini hal yang tidak banyak dimengerti oleh orang Kristen. Oleh karena itu kalau Allah itu mengarahkan kita,
memberkati seseorang atau memberi apapun kepada orang lain, lakukan saudara. Nah ingat, tadi saya berkata, batu itu keras, tapi yang keras tidak selalu batu. Anda tidak bisa gunakan uangmu untuk membeli karunia, tidak bisa. Engkau berkata, oh kalau begitu aku punya uang, aku bisa beri semua hamba Tuhan supaya karunianya aku terima. Tidak bisa. Tuhan yang harus berbicara kepada saudara dan berkata, berkati dia ini, beri dia ini. Waktu engkau lakukan itu, saudara lakukan seperti orang-orang di Filipi dalam hal giving and receiving. Lalu apa yang terjadi? Saudara memberi dengan materi seperti Filipi lakukan. Tapi mereka sebagai bagiannya mendapatkan apa yang Tuhan berikan kepada Paulus, bagian dari kasih karunia yang Paulus terima, mereka juga terima. Nah ini saya buka rahasia saudara. Ini kami lakukan di gereja. Saya cerita apa adanya supaya Anda mendapatkan gambaran dan bagian. Pada waktu saya disadarkan dengan perkataan John Bevere tadi, bahwa kalau aku pulang, apa yang ada padaku tinggal tetap. Berapa hal Tuhan nyatakan, nanti pada bagian lain saya akan sampaikan itu, tapi Tuhan berkata, satu di antaranya dia berkata begini, kamu harus seperti jemaat di Filipi, dalam giving and receiving, memberi dan menerima. Nanti bagian dari kasih karunia yang ada pada dia, akan aku tinggalkan di tengah-tengahmu. Karena kamu punya hati seperti jemaat di Filipi. Nah saya nggak ngerti saudara, saya tanya Tuhan, itu detailnya seperti apa? Konkretnya seperti apa? Dia berkata begini, setiap kali aku kirim hamba-hambaku di tengah-tengah kamu, kamu harus memberkati mereka di dalam ketaatan. Jadi akhirnya saudara, sejak hari itu, nah ini kalau di gereja kan biasanya nih saudara ya, saya ngomong terus terang nih ya. Di gereja ini kan banyak gereja punya tarif, tanda petik loh saudara. Oh kalau ngundang hamba Tuhan, habis suruh khotbah kan kita berkati dia, ada tarifnya. Oh kalau jarak radius sekian kilo, ongkos bensinnya sekian gitu kan, tarifnya sekian. Betul nggak saudara? Seringkali begitu kan, kalau ngundang yang jauh nanti dihitung semua ada tarifnya. Jadi itu jadi patokan. Dan ternyata itu malah mematikan saudara. Dan Tuhan mengajar gini, kamu tidak boleh lagi pakai itu. Kamu harus tanya kepadaku, berapa yang kamu harus berikan untuk memberkati hambaku itu. Sejak itu saudara, kami lakukan itu. Setiap ada hamba Tuhan tamu datang. Saya tanya Tuhan, kami mesti berkati dia berapa? Tanya. Dan anehnya selalu langsung dijawab saudara. Dan yang lebih aneh, selalu jumlahnya besar sekali saudara. Kenapa tahu? Saya nggak mau ngomong detailnya lah saudara. Itu rahasia, kalau itu belum boleh dibagikan kepada orang-orang. Tapi saya beritahu saudara, betul-betul besar jumlahnya. Nggak masuk akal. Saya pertama kali diberitahu Tuhan, ada hamba Tuhan datang, orang Amerika. Dia khotbah cuma sekali di gereja, hari Kamis. Dia selesai nyampaikan, sementara dia nyampaikan firman, saya berdoa, Tuhan, aku berkati berapa hambamu ini? Dia bilang, sekian juta. Saya kaget, saudara. Tetapi saya ini belajar taat. Ya, kalau gereja begini, kalau punya majelis pusing, saudara. Mau dibudget berapa tiap tahun? Tidak jelas. Jadi tergantung Tuhan. Wah kok ngaco gitu Pak? Ya nyatanya begitu. Tapi lewat itu kami diberkati luar biasa. Nah pada waktu itu saya bilang, baik Tuhan saya kerjakan. Saya beritahu teman yang ngurus keuangan, siapkan sekian. Sekian Pak? Ya sekian. Terus saya berikan saudara. Dia kaget dengan apa yang, dan dia ngaku berkata, sebetulnya jujur ini jumlah yang saya butuhkan sekali. Dan saya sudah berkata Tuhan dalam hati, gak mungkinlah gereja ini beri saya sejumlah ini. Saya cuma sekali melayani, tidak mungkin mereka memberi saya. Kebutuhan ini tidak mungkin tercukupi. Dia bilang besok aku pulang ke Amerika dan tidak tahu bagaimana caranya. Waktu kamu beri ini, dia berkata, aku bertobat lagi.
Sungguh dia Allah yang hidup. Sejak itu selalu saudara, selalu tidak satu orang pun yang meleset, selalu. Karena orang teman-teman itu saudara ya, mereka terbuka sekali. Pernah sekali saudara, kami beri, dibuka di depan saya. Ya karena kebiasaan aja. Bayangin, ketemu orang-orang aneh-aneh begitu memang harus agak aneh saudara ya. Kita kan orang timur, kalau sama uang kan tidak, tapi di belakang iya, ya kan saudaraku? Benar gak? Orang-orang Indonesia itu aduh, kadang-kadang munafiknya luar biasa. Sabtu kemarin saudara, saya diundang pelayanan. Pulang, saya langsung pulang aja, ngeloyor pulang. Istri saya, loh kok hilang istri saya, di belakang saya kok nggak ada. Dia nyusul di belakang, bawa map besar. Tahu map? Stop map besar. Saya bilang, kamu kok bawa stop map bekas lagi saudara? Besar. Ya ini diberi itu. Di dalamnya ada amplopnya. Jadi untuk ngasih amplop aja sungkan, ditutup map besar saudara. Oh, supaya nggak kelihatan kalau uang itu kan bahaya gitu. Jadi itu kadang-kadang orang nggak berani terbuka apa adanya. Malah munafik. Tapi mereka selalu berkata, kami tidak menyangka engkau memberkati kami seperti ini. Dalam hati saya bilang, saya juga tidak menyangka memberi kamu seperti itu. Tapi itu Tuhan. Nah apa akibatnya saudara? Kami lakukan di dalam ketaatan. Bukan karena kami beli karunia loh saudara. Anda harus bisa bedakan. Waktu kita taat dengan Tuhan, itu yang terjadi. Ketika mereka pulang sekalipun, karunia Tuhan, kasih karunia Allah, bagian yang ada pada mereka, kami itu turut mengambil dan menikmatinya dalam pelayanan dan gereja. Anda tahu itu? Dari ini, kecuali Anda bebas dimerdekakan dari ikatan uang, saudara baru bisa mencapai akan hal yang ini. Makanya mari belajar saudara. Saya berdoa dalam 6 bulan ini, Anda diajar Tuhan banyak sekali. Dan jangan berpikir bahwa hanya ini tempat untuk Anda duduk, dengar, kemudian tidur, bangun, duduk, dengar. Tidak, saya tidak yakin itu. Selama 6 bulan Anda hidup bersama, Anda akan diajar Tuhan. Saya yakin Tuhan akan berbicara kepada saudara sesuatu. Lakukan di dalam ketaatan apapun yang Tuhan perintahkan, termasuk urusan uang seperti ini. Tapi motivasi hatimu harus benar. Engkau tidak boleh berkata, oh dia berkarunia hebat, saya akan kasih dia uang supaya aku terima itu. Salah. Tidak bisa. Saudara. Tapi kalau Tuhan yang suruh saudara, berkati dia, Anda berkati. Karena seringkali itu merupakan saluran Tuhan, supaya bagian dari kasih karunia yang ada padanya diberikan kepada kita. Sejak itu saudara, memang betul kita nggak bisa planning apa-apa soal budget gereja. Nggak bisa. Saya tahu beberapa teman itu punya budget ya, setahun ngundang berapa tamu, budgetnya berapa, dia bisa ngerti. Itu seperti membayar orang upahan sebetulnya. Lalu kita pasang tarif kayak pegawai negeri UMR. Upah minimum rata-rata pengkhotbah, saudara. UMRP, gereja punya begitu. Nah itu gawat, saudara. Anda berani tidak berimprovisasi dengan Tuhan, saudara. Nanti Anda lihat hasil yang luar biasa. Nah sejak saat itu, saudara, selalu terjadi. Karena kalau ada orang pelayanan gitu ya, kami berkati malamnya, besok paginya saya antar ke airport. Saya yang selalu biasanya antar pulang sendiri mereka. Dan selalu mereka berkata, luar biasa. Yang kamu berikan itu luar biasa. Dan mereka berkata, selalu tepat dengan kebutuhan kami. Ada seorang hamba Tuhan, orang Indonesia, nginep di rumah saya. Dia kalau pelayanan, selalu tidak pernah mau terima uang. Kali itu, saya berkata begini, ini hamba Tuhan perempuan, Ibu, saya tahu Ibu selalu tidak mau terima uang kalau pelayanan. Dia sudah diberkati, suaminya kaya dan diberkati Tuhan. Jadi dia bilang, aku sudah lebih-lebih, aku tidak mau terima uang. Saya berkata, baik, itu prinsip itu baik. Tapi kali ini, ibu harus terima yang kami beri. Sebab ini perintah Tuhan, harus beri. Dia sampai nangis, saudara. Sebab dia berkata begini, pada waktu dia akan berangkat, itu keponaannya itu minggu depan itu mau 2 minggu lagi itu akan menikah. Dan dia bilang, Tuhan, aku ini belum sempat buat baju baru untuk pernikahan keponaanku. Terus Tuhan ngomong begini, kamu tidak usah keluarkan uangmu. Nanti aku yang akan bayar semua kebutuhanmu. Dia ke Semarang, waktu saya berikan itu uang, dia gak bisa nolak. Sekarang saya bilang,
ini Tuhan yang suruh. Jadi dia nggak berani bilang tidak, saudara. Karena saya tahu dia juga takut akan Tuhan. Ibu harus terima. Dia nangis, dia bilang, rupanya Tuhan betul-betul suruh Bapak. Terus dia cerita itu. Oke, sekarang ibu mau kemana? Ya, saya mau buatin baju. Saya nggak mungkin buat di kota saya karena sudah mepet waktunya. Saya harus buat di sini. Kami antar, istri saya antar dia juga ke tempat orang buatin baju. Butik, bagus saudara. Ketika dibuat semua, oke didesain semua, dia setuju. Dia bilang ongkosnya berapa? Sekian. Persis dengan jumlah yang kami beri, setelah dikurangi perpuluhannya, persis tidak geser 1 rupiah pun, saudara. Bayangin. Dan dia bilang, luar biasa. Kemudian kelak sekian bulan kemudian, dia bersaksi di depan saya. Waktu saya ceritakan akan pengalaman rohani ini, dia berkata begini, saudara, saya ini saksinya, bahwa apa yang Pak Petrus katakan itu betul. Kalau mereka berdoa dan dengar suara Tuhan, berapa yang harus diberikan, saya ngalami, dia cerita. Anda tahu saya kalau khotbah di mana-mana tidak pernah mau terima uang persembahan. Karena saya tahu suami saya diberkati sudah limpah-limpah. Saya tidak membutuhkan itu, mungkin orang lain lebih membutuhkan. Jadi saya selalu tolak. Tapi kali itu mereka berkata, ini perintah Tuhan, saya harus terima. Dan ketika saya terima jumlahnya tepat dengan yang saya butuhkan untuk membuat pakaian pesta buat saya. Jadi saya tahu Tuhan itu berbicara dan Tuhan peduli dengan saya. Tapi saya juga mengaminkan kalau hamba Tuhan ini berkata, setiap kali mereka memberkati orang, mereka tanya Tuhan berapa yang harus diberi. Dan dia berkata, saya ngalami sendiri dan saya saksikan di depan orangnya supaya mereka tahu yang mereka kerjakan itu benar dari Tuhan. Anda tahu itu? Semua kita akan dilatih Tuhan sampai engkau tidak terikat dengan harta. Ketika tidak terikat dengan harta lagi, engkau tahu berkat itu engkau terima dari Tuhan, bukan dari manusia. Engkau melayani orang kaya, orang miskin, semuanya sama. Sebab engkau tahu yang engkau terima bukan dari orang kaya, engkau terima dari Tuhan. Allah bisa pakai semua orang, baik orang kaya, orang miskin, tidak peduli. Allah bisa berkati kita dengan cara apapun. Tidak harus hanya lewat beberapa orang kaya. Amin, saudara. Dengan itu caramu melayani orang berbeda. Caramu memperlakukan orang berbeda. Engkau tidak peduli kok. Itu orang kaya, orang miskin, engkau tidak peduli. Sebab engkau tahu Tuhan yang berkati engkau, bukan orang kaya. Kalau hatimu bisa merdeka seperti itu, saudara akan mulai dipakai Tuhan dengan keuangan saudara. Engkau dengan merdeka, dengan bebas, bisa memberkati semua orang dalam jumlah yang Tuhan minta. Dan dengan merdeka engkau lakukan, waktu engkau lakukan itu, bonusnya apa? Bagian dari kasih karunia yang ada pada orang itu, akan engkau nikmati dan engkau terima di dalam hidupmu, saudara. Dan yang luar biasa apa? Sebab begitu engkau berikan uangmu, hatimu ikut dengan dia. Dan waktu hatimu itu ada pada dia, engkau tidak mengkritik hamba Tuhan itu. Engkau akan dukung, engkau akan doakan, engkau akan angkat di hadapan Tuhan. Lalu kesatuan tubuh Tuhan akan tercipta makin indah di tengah-tengah kita. Amen. Nah sekarang buka Matius 10. Matius pasal yang ke-10. Ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42. Matius 10 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Alkitab berkata begini, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan apa? Upahnya daripadanya. Lihat, Anda nyambut nabi sebagai nabi, Anda terima upah nabi.
nyambut orang benar sebagai orang benar, Anda terima upah orang benar. Cuman air saja, tetap Anda terima upahnya. Saya saksi. Tahun 91, saya disuruh Tuhan mulai gereja. JK Injil Kerajaan itu dimulai tahun 91 tanggal 22 Februari. Nah waktu itu sebetulnya, saya bilang Tuhan aku nih bukan gembala sidang. Besok males, konseling males. Saya ini gembala kok males-malesan nih, bukan gembala lah. Saya ini nginjil aja keliling-keliling enak. Tabrak lari, hit and run. Khotbah pergi, enak. Nggak ada tanggung jawabnya, jadi gembala nggak bisa lah. Tapi desakan Tuhan begitu kuat, dan dia berkata kamu harus jadi gembala. Mulai start mengembalakan, mulai buat gereja. Dan akhirnya kita cari-cari tempat, kita mulai. Kebaktian minggu pagi kami pertama kali, saudara. Yang datang 50. Pertama kali itu. Yang khotbah Pak Damaris. Minggu kedua turun 25. Dan sampai kira-kira setahun, saudara. Lebih mah mungkin. Tidak bisa lebih dari itu. 25 termasuk saya, istri saya, pemain musik, singer, penerima tamu. Total 15, jemaatnya 10 orang. Bayangin, 25. Tiap minggu pagi. Nah kami sewa di Wisma Gajah Mada di Semarang, yang notabene cuman selisih satu rumah dengan Betani Semarang. Itu mereka sudah mulai pada waktu itu. Dan waktu itu jalan Gajah Mada di Semarang itu cuman satu arah. Jadi kalau mau kebaktian ke gedung yang kami sewa, harus mau tidak mau, suka tidak suka lewat Betani. Satu rumah kemudian baru gedung yang kami sewa. Kecuali Anda mau ditangkap polisi ya bisa lewat jalur lain, saudara. Tapi nggak mungkin, itu selalu jalur, satu jalan. Minggu pertama kebaktian, minggu-minggu pertama, kami lihat pemandangan ini. Betani kebaktian 6:30, betul ya? Kami jam 7. Jadi mereka jam 6 sudah banyak orang datang. Jadi 6:30 itu kira-kira saya baru lewat ke Betani menuju ke gedung yang kami sewa. Saya bisa bayangin ini pemandangan yang saya lihat tiap hari, tiap minggu gini. Lewat Betani, mobil sudah banyak. Orang sudah antri masuk ke gereja. Itu yang saya lihat. Pertama lihat begitu kan senang. Oh puji Tuhan, Tuhan memberkati Betani, betul kan? Lah jemaatnya maju kan banyak kan senang. Tuhan terima kasih. Ini jemaat kok bisa maju begini ya. Terus satu rumah dari tempat kami, gedung yang kami sewa. Setelah lihat orang ratusan masuk ke sana, ketemu di tempat sendiri, gedung isi 300, kapasitasnya isinya orang 25. Jadi lihat ratusan di tempat orang lain, lihat 25 di tempat sendiri. Oh enggak apa-apa, kan baru minggu-minggu pertama, awal-awal. Tidak apa-apa, nanti kan maju. Menghibur diri, saudara. Tapi kalau setahun Anda tidak maju, tiap minggu lihat kayak begitu, saudara. Kecuali Anda ini robot tidak punya perasaan, mesti itu timbul sesuatu di hati kita. Mau tidak mau itu, karena ini manusia ini kan jahat sebetulnya, hatinya itu enggak benar. Ya, saya seringkali berkata begini, tukang bakso saingannya dengan tukang bakso, ya. Orang buka salon, potong rambut, saingan dengan potong rambut. Tukang bakso kerjasama dengan orang buka salon. Sambil dipotong rambutnya, dia makan bakso, ya kan? Atau nunggu gilirannya dia makan bakso, itu kerjasama. Tapi kalau sudah buka salon dengan orang buka salon. Gereja saingan dengan pura-pura lah. Nah, itu yang pernah saya alami. Jadi kalau Anda lihat ya, tiap kali lihat gitu, orang begitu banyak masuk di Betani, sampai ke gereja sendiri 25 orang. Setahun enggak maju-maju. Bayangin. Dan itu lama-lama, ini menimbulkan sesuatu loh di hati. Betani salahnya apa coba? Terhadap saya? Enggak ada. Oh dia kebaktian lebih lama. Mereka itu lebih lama di situ, saya kan baru. Dan Pak Sebaja itu, waduh ini orang spesial. Pernah ada JKI lain, tempat papinya Ribkah ini, itu pinjam di gedung itu. Saudara. Gereja lain boleh pinjam di gedungnya. Bayangin.
Saudara pernah lihat gereja lain pinjam di gedung denominasi lain, kebaktian di situ. Cukup lama, diizinkan. Jadi waktu kami mau pakai satu rumah di sebelahnya dia, saya ngomong dulu, Pak Sebaja, saya mau sewa sini. Oh ya silahkan, gak apa-apa. Kita perlu makin banyak gereja untuk menjangkau Semarang. Loh, orang kok ada yang gitu, saudara. Dan benar-benar saya pakai di situ, kami tidak maju dan diberkati, luar biasa. Satu hari, saudara, ini yang terjadi. Meledaknya di sini, tapi jadi bagus. Suatu hari, apa yang terjadi? Mereka buat KKR. Saya nggak tahu yang khotbah siapa, mungkin Pak Arifin atau siapa, saya nggak tahu. Yang datang lebih banyak lagi. Nah, mereka ini nggak punya tempat parkir sendiri. Jadi parkir di pinggir jalan, saudara. Sedang gedung yang kami sewa, tempat parkirnya gede sekali. Satpamnya yang jaga parkir tempat kami berinisiatif, saudara. Sebab itu kan uang masuk. Mereka pikir yang sewa ini kan cuma 25, mobil 2, sepeda motor 5 atau berapa, dapat berapa. Kalau itu terlalu banyak di jalan, ganggu lalu lintas, saya buka saja tempat halaman parkirnya. Jadi pagi-pagi dimasukkan ke gedung yang kami sewa, parkirnya penuh, saudara. 6:30 kira-kira, saya dengan istri saya naik mobil, lewat, masuk ke halaman gedung yang kami sewa, penuh mobil. Saya bilang, wah pertumbuhan gereja terjadi. Saya pikir begitu, saudara. Sebab itu stiker di mobil kan Kristen semua. Dan beberapa mulai masuk, keluar tuh bawa Alkitab. Saya bilang, wah, saya dalam hati ini saya bilang, Tuhan memberi pertumbuhan. Wah, habis ini saya seminar pertumbuhan gereja kalau begini nih. Mendadak penuh. Wah, ini roh Tuhan bekerja. Tapi saya mulai curiga, saudaraku. Karena di beberapa stiker mobil ada tulisan successful Bethany, apa? Nah, itu nempel di situ. Wah, ini Bethany ini. Dan mereka betul ketika turun bawa Alkitab, ngunci mobilnya, bukan masuk ke dalam, malah keluar. Lalu saya perhatikan kemana? Nyebrang gedung sebelah, kebaktian di Bethany. Jadi cuma numpang parkir di halaman gedung yang kami sewa. Itu satpamnya ya, saudara. Satpam lebih punya hati besar dari pendeta. Lo kan sesama gereja saling membantu. Tapi pendeta malah berpikirnya lain, saudara. Kayak bisnis. Hati orang itu kayak begitu. Nah, apa yang terjadi, saudara? Pada waktu saya lihat itu, marah di hati saya. Tapi bingung mau marah dengan siapa. Saya yakin bukan polisinya gereja pakai. Karena pada waktu itu ya, yang punya gedung yang kami sewa juga kebaktiannya di Bethany. Loh, gedungnya kami sewa, dia kebaktian tempat lain. Dan waktu itu saya, waduh, kacau betul. Dan masuk ke gedung kami, tetap orang 25. Semua dari mereka sampai sekarang masih setia. Pernah ditanya, loh, Ibu kenapa kok dulu setia sekali tidak pindah ketika jemaatnya masih sedikit? Ya karena kami kasihan dengan Pak Petrus Agung. Lumayan dikasihani orang, saudara, lumayan. Kalau kami pindah nanti jemaatnya habis katanya, jadi gak pindah. Lumayan kan, saudara, lumayan. Tapi hari itu hati saya panas sekali, saudara. Dan tidak tahu saya mesti marah dengan siapa. Di hati ini, di pikiran saya tahu, katanya kan kita membangun kerajaan Allah, betul gak, saudara? Katanya kita kan ingin melihat Tuhan dimuliakan, nah, itu dimuliakan gak? Dimuliakan. Apa dipikir mereka nyembah setan? Tidak, nyembah Tuhan. Ya kan? Mereka memuliakan Tuhan kan dengan ibadah mereka luar biasa. Lah kok saya ini kan hamba Tuhan atau hamba setan? Ayo, lihat gereja maju kok hatinya panas. Anda tahu, hati orang dengan semua kejahatannya itu ada dalam hidup kita seringkali. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya bergumul cukup lama, beberapa saat saya bergulat dengan Tuhan. Saya antara pikirannya sadar, saya nggak bisa marah, tapi panas di hati. Ada kemarahan, daging itu berontak. Sampai akhirnya saya berkata, Tuhan, aku salah di hadapan Tuhan. Hari itu saya berlutut, saya bilang, Tuhan ampuni aku. Aku salah di hadapan-Mu. Tidak seharusnya sebagai seorang hamba Tuhan, aku punya cara berpikir seperti ini. Saya nangis, saya bertobat, saya minta ampun.
Dan waktu itulah keluar dari mulut saya, Tuhan, terima kasih untuk Betani. Berkati Betani. Mereka tidak ada salahnya apa-apa dengan kami. Hatiku yang tidak beres di hadapan Tuhan. Karena lihat setahun lebih tidak maju, orang lain berkembang begitu cepat, kita bisa marah, saudara. Dan akhirnya Tuhan berkata, ini ayat berbicara pada saya. Siapa menerima nabi sebagai nabi, dia akan terima upah apa? Upah nabi. Dan saya teriak, saya bilang, Tuhan, aku tahu Betani maju karena Tuhan. Aku tahu ini gereja Tuhan betul. Dan Engkau berkati mereka. Aku terima mereka sebagai bagian dari berkat Tuhan untuk negara ini. Lalu pada waktu itu mereka mulai bangun, saudara. Saya masih ingat, kami tidak punya uang banyak. Terus saya berkata, sekarang kita berkati Betani. Kumpul duit, uang kita punya enggak, kita ambil, saudara. Terus saya berikan ke Pak Sebaja. Saya bilang, Pak Sebaja, kami ingin ikut ambil bagian memberkati pembangunan gereja Betani. Kita enggak punya apa-apa, saudara. Beri. Secara jumlah materinya, menurut saya tidak besar. Karena kebutuhan mereka kan besar sekali ya. Jadi ini uang enggak ada nilainya sebetulnya. Tapi itu yang terbaik yang kita bisa punya. Karena Tuhan berkata, berkati mereka. Jadi saya ambil uang kas kami yang tidak seberapa itu, saya berikan ke Pak Sebaja. Saya bilang, ini berkat. Pak Sebaja masih ingat tuh sampai sekarang. Dengan apa yang kami beri. Dan pada waktu saya beri, apa yang terjadi, saudara? Yang Tuhan katakan itu betul. Ini loh. Kalau kita giving and receiving, di mana hartamu, di situ hatimu. Begitu saya memberi, hati saya dengan Betani jadi baik. Memang seharusnya begitu. Yang tidak benar dibongkar oleh Tuhan. Dan dia ganti dengan hati yang benar. Dan bukan itu saja. Siapa terima nabi sebagai nabi, dia akan terima upah nabi. Kalau air aja diberi, tidak kehilangan upahnya. Kalau kita memberkati mereka, kita juga diberkati. Anda tahu? Dalam waktu sekian bulan kemudian, sejak saat itu, kami terima gedung yang besar dari Tuhan. Seperti yang Anda lihat. Dan pada waktu yang kedua yang terjadi, sekarang ini Tuhan berikan pertumbuhan jemaat yang luar biasa. Nanti minggu ini kita baptis 100 orang lebih sekaligus. Anda bisa lihat, luar biasa. Kalau itu terjadi dalam 4 bulan ini, kita sudah baptis lebih dari 260 orang, saudara. Dalam 4 bulan. Bayangin, 4 bulan 260. Itu cukup alkitabiah. Alkitab berkata, tiap-tiap hari Tuhan nambah. Jadi setahun harusnya 360. Ini baru 4 bulan sudah 260, 270. Dan ini jumlah yang daftar baptis terus nambah terus. Bayangin. Dan untuk pertama kalinya, tahun lalu, persembahan total jemaat sudah miliar, saudara. Itu kalau ngomong Betani kan semuanya miliar, jumlah besar, duitnya banyak kan gitu kan, saudara. Saya terima mereka sebagai bagian dari berkat Tuhan. Saya beri dalam keadaan kami tidak punya apa-apa. Waktu mereka bangun, hari ini kami tuai. Seperti yang Tuhan janjikan. Jadi kalau ada pendeta-pendeta bingung Betani, saya ceritain ini, saya bilang, mau diberkati enggak? Mau terima miliar? Tidak. Mau Pak, biasanya begitu kan. Tapi enggak mau terima Betaninya. Saya bilang, salah. Itu bukan soal Betaninya. Soal hati kita. Orang yang benar di depan Tuhan, dia akan secure, dia akan aman. Anda tidak akan usah ragu-ragu apapun. Itu masing-masing ada jatahnya, saudara. Kalau engkau bisa ngerti itu, ini rahasia luar biasa sebetulnya. Nah, saya bagikan, ini merupakan hal yang kontroversi mungkin bagi beberapa saudara. Tapi dengar baik-baik saudara, ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagian dari apa yang Tuhan sendiri sebetulnya sedang kerjakan dan sudah kerjakan dalam hidup kami dan hidup saya secara pribadi. Kelak Anda akan dipakai Tuhan luar biasa, saya tahu itu. Dan bagian dari apa yang harus Anda mengerti adalah uang itu punya akibat yang sangat besar dalam kehidupan kita.